Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Pak IT. Kali ini saya akan membagikan informasi bagaimana cara kalian mengcompile pemrograman C++. Nah, di sini kalian bisa menggunakannya dengan aplikasi website online-nya, yaitu dengan judulnya online C++ compiler. Nah, dengan alamat websitenya yaitu programmis.com. Yang Anda pilih yaitu CPP programming ya, dan online compiler. Nah, di sini ada banyak sekali pemrograman yang disediakan oleh Programmis, yaitu ada Python, kemudian bahasa C, pemrograman C, Java, kemudian C#, JavaScript, dan SQL editor, serta yang terakhir adalah HTML atau CSS. Nah, di sini saya contohkan cara penggunaannya hampir mirip dengan emulator yang lain. Nah, ini bisa kalian gunakannya di smartphone dan juga di laptop pun juga. Jadi kalian tidak perlu menginstal aplikasi aplikasi Visual Studio Code. Kalian bisa menggunakan, jika ingin digunakan untuk mengcompile saja atau mengcompile saja, kalian bisa menggunakannya aplikasi Programmis. Nah, ini saya contohkan, kalian bisa mengkliknya di sini. Di sini kalian jika sudah selesai diketik di sebelah kiri, kemudian kalian bisa diklik run, maka nanti akan muncul hasil outputnya seperti ini. Saya contohkan, ininya ada 6 elemen. Nah, ada 6 elemen saya contohkan tadi. Kemudian bilangan pertama yaitu saya tulis 23, kemudian 8, 6, saya tulis 9, kemudian 3, dan yang terakhir yaitu saya tulis 1. Nah, dia akan mengurutkan secara berurutan dengan menggunakan bubble sort. Jadi pengurutannya dengan menggunakan bubble sort. Oke, di sini juga ada toolnya di sini juga ada penggantian template, penggantian tampilannya jadi hitam ya. Mungkin kalian suka tampilan hitam atau tampilan terang, bisa dipilih di sini. Dan di clear ini untuk menghapus outputnya, dan ini untuk menampilkan full screen ya. Jadi tampilannya nanti full screen di situ. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa menggunakannya menggunakan programmis.com. Oke, kita lanjut ke pengurutan yang berikutnya, yaitu pengurutan merge sort. Nah, pengurutan merge sort ini hampir mirip dengan pengurutan yang lain. Dia pengurutan dari ascending ke descending. Apa itu ascending? Ascending pengurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau yang descending apa? Descending ada pengurutan yang terbesar ke yang terkecil. Oke, kita lanjut ke pembuatan merge sortnya, yaitu kita pilih C++ di sini. Kemudian seperti biasa kita masukkan crash include, kemudian saya panggil iostream-nya, kemudian include lagi, ini include lagi, kemudian saya panggil cst, kemudian cst delete ya, delete yang saya panggil. Oke. Kemudian setelah itu kita seperti biasa using namespace std. Oke, kemudian ini saya buat fungsinya. Kita buat functionnya, yaitu namanya merge sort. Oke, kita kasih nama fungsi merge saja dulu. Kemudian ini saya kasih array-nya juga saya buat integer variabelnya a, kemudian integer variabelnya b, dan integer variabel c,
kemudian integer variabelnya n, banyak ya. Ini saya buat beberapa, kita buat 4 ini ya, 1 2 3 4 variabel dengan tipe data yaitu integer dan juga satu array ya. Oke. Kemudian kita buat integer array dengan integer array-nya ini kita nggak panggil yang di atas saja, kita buat sendiri ini. Integer array kita panggil yaitu n-nya yang kita panggil. Setelah itu integer i, kemudian ada integer j saya panggil juga, dan integer k ini saya buat integer k. Nah, ini saya buat variabel lagi yaitu integer i, j, dan k. Kemudian saya buat lagi array-nya yaitu namanya array ya, arr ya, array. Nah, kemudian saya panggil n-nya di sini, saya masukkan sini, n yang di integer n ini saya masukkan ke sini. Oke, kalau sudah saya buat k, deskripsi penilaian nilainya dari k yaitu 0. Kemudian nilai dari i itu sama dengan a ya, yang sama dengan integer yang ini saya turunkan ke bawah. Kemudian nilai dari j yaitu adalah b plus 1. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke pengulangannya. Pengulangannya nih saya menggunakan while ya, saya menggunakan while untuk pengulangan, yaitu i kurang sama dengan atau kurang sama dengan dari b dan j kurang sama dengan c. Oke, kemudian saya buka kurung kurawal dan saya masukkan if di sini, array ya, saya masukkan if, kemudian saya panggil i. Setelah itu array i lebih kecil dari, jika array i lebih kecil dari array j, maka array yang ada di atas ini saya turunkan ke bawah, saya panggil, maka k plus plus. Nah, ini ya, k-nya yang saya panggil ini saya turunkan lagi ke bawah, maka k plus 1 artinya ya. Kemudian sama dengan array yang ada di sini nih, saya turunkan ke bawah. Array sama dengan array ininya i plus plus. Jadi i yang ada di sini saya turunkan lagi ke bawah, jadi ini sama dengan a, berarti a itu yang ada di sini tuh sama dengan itu. Kemudian titik 2, titik koma. Nah, titik koma. Setelah itu ini sudah, berarti yang array ini sudah, kita else. Nah, kita beri dia keterangan else. Ini artinya jika benar dia lebih kecil daripada i lebih kecil daripada j. Jika benar array i lebih kecil daripada j, maka masuk ke sini ya. Dan jika ini ternyata lebih besar dari j, maka masuknya ke sini. Dan jika salah jawabannya, maka masuknya ke else. Oke. Kemudian ini saya buat k plus plus sama dengan array ininya adalah j plus plus. Oke, seperti ini. Ini ya. Nah, jadi jawabannya adalah k tetap adalah k plus plus ini. Kemudian tapi yang membedakan k-nya itu adalah j yang dipanggil, bukan i lagi, namun j ternyata yang dipanggil. Jadi jika pengulangannya ini j lebih kecil dari ini dan ya, dan j lebih kecil dari lebih kecil sama dengan c. Oke. Jadi kita lanjut ngodingnya lagi ke while berikutnya. Ini while sudah sampai di sini. Yang while ini kita buat lagi while pengulangannya, yaitu while i lebih kecil sama dengan b. Nah, buka kurung kurawal, array-nya k tadi, k plus plus sama dengan array i plus plus. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini cukup, ini saya buat lagi while
Ini nanti ini kalau dia pengulangannya dia I-nya lebih kecil dari sama dengan B, dan itu terus berulang-ulang sampai ternyata sampai I-nya lebih besar sama dengan B gitu. Kemudian while J-nya lebih kecil sama dengan C. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian array K plus S-nya plusnya gini aja. Ini sama dengan array C plus. Oke, seperti ini. Ini biar rapi seperti ini. Oke. Ini biar rapi nih, gini aja. Oke. Nah, seperti ini ya tampilannya. Jadi pengulangan lagi, J kurang dari sama dengan C sampai dia berhenti, sampai dia J-nya lebih besar sama dengan C berhentinya. Oke, kita lanjut ke sekarang. Kita misalnya menggunakan for untuk pengulangannya. Oke, kemudian I sama lebih besar sama dengan A, kemudian I min. Nah, jadi dia pengulangannya artinya sama seperti yang di script sebelumnya, di video saya sebelumnya itu penjelasannya kalau I min berarti dia dikurangi 1, jadi I nya dikurangi 1. Oke ya. Jadi ternyata di sini I nya sama dengan C nih. Nah, I nya sama dengan C, nilai I nya sama dengan C, jadi pengulangannya I nya sama dengan C. Ini agak sedikit ribet ya, margin sort ini agak sedikit ribet untuk pengulangan, untuk pengurutannya agak sedikit ribet ya, tapi kita harus memahaminya. Oke, di sini karena dia mengambil berdasarkan nilai tengah atau pivot nih kalau nggak salah ya, pivotnya. Oke, di situ kemudian kita lanjut ke berikutnya, lanjut ke array ya, array I sama dengan array-nya min-nya K. Nah, di sini min K di sini artinya dia atau array-nya 1 dikurangi K ya, 1 dikurangi K gitu. Oke, kita lanjut ke function yang namanya saya kasih margin sort. Oke, seperti ini. Integer array ini integer P besar, saya kasih P besar karena untuk ya bebas sebenarnya, sini kan variabel bebas, ini saya kasih itu aja. Kemudian Q nya kecil aja, kemudian N nya kecil. Nah, di sini seperti ini. Kemudian ini integernya saya kasih variabelnya R. Kemudian if P kurang dari Q. Nah, setelah itu ini R, ini biar rapi gini ya, R sama dengan ini P ditambah, ini salah nih, ini aku ini aja kecil aja. Oke, P nya karena ini manggil nih, P nya kecil aja. Oke, kemudian di sini dibagi 2. Nah, jadi variabel yang P turun ke sini, variabel yang Q turun ke sini, dibagi 2 gitu. Oke, kemudian saya panggil function margin sort. Saya panggil yang margin sort yang di sini ya, kita panggil. Oke, kemudian array sama dengan P R dan variabel N. Oke, setelah itu margin sort lagi, dan ini
array r ini ya, kita plus saja, plus 1 itu, kemudian ininya i, ini panggil lagi. Oke. Ini seperti ini. Jadi artinya di sini ada array yang dipanggil, kemudian ada variabel p dan variabel r dan variabel n yang dipanggil, kemudian ada variabel r plus 1 gitu. Jadi variabel yang r sebelumnya itu dia berapa, kemudian ditambah 1 gitu, kemudian key dan variabel n. Oke. Setelah itu marge nya array p, r, key dan n itu saya panggil ya, saya panggil p, r, key dan n seperti itu. Artinya bahwa jika p kurang dari key ini ya, maksudnya jika nilai dari p dan nilai dari p kurang dari key, maka akan memanggil ini gitu. Dan jika tidak, maka dia tidak akan terpanggil ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang ini sudah pengurutannya yang dari merge sort. Tadi yang ini pengurutannya dari yang sini merge, function merge sudah kita buat, dan fungsi merge sortnya sudah kita buat juga. Ya, nanti yang dari sini nih fungsinya yang terpanggil yang di sini ya. Merge itu dia fungsinya kita panggil di sini. Kita panggil function sehingga apa yang sudah dibuat di function itu, function yang ada di merge ini tinggal manggilnya, kita tinggal memanggilnya seperti ini gitu. Kemudian kita lanjut ke integer main. Setelah itu saya buat deklarasinya, yaitu i sama, kita buat variabelnya i dan variabel n. Oke, kemudian cout, kemudian saya masukkan jumlah elemen yang diurutkan. Oke, seperti ini. Kemudian cin nya ini variabelnya kita panggil variabel n. Oke, integer a itu array ya, kita panggil lagi n. Kemudian sekarang kita buat pengulangannya, yaitu i sama dengan berapa, 0 ya, 0 aja. Kemudian i kurang dari n yang dari array ini, kemudian i nya plus aja. Oke, nah itu buka kurung kerawal. Kemudian saya panggil ini kan buat cout, kemudian ini saya kasih keterangan, masukkan bilangan. Oke, ya, bilangan ke gitu aja. Oke. Nah, setelah itu di sini saya kasih satu ininya begini, sejarah ya. Ininya kasih tanda ini aja, ini ya. Ya, ini aja bagus. Kemudian kita cek ini. Oke, kemudian cin dia memasukkan nilai angka yang akan diurutkan berdasarkan array, atau memanggilnya berdasarkan variabel i. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke marge, kita panggilnya marge ini enggak mau, enggak ada ini marge-nya sih. Marge-nya merge sort. Ini belum disimpan. Belum disimpan ini. Oh ya, belum disimpan. Nah, disimpan marge sort. Oke, marge sort next aja. Oke, marge sort. Oke, sudah. Sekarang coba ini. Nah, masuk kan.
Jadi tadi belum tersimpan, makanya dia nggak muncul nih functionnya. Di sini pun juga ya, di sini pun juga tadi. Kenapa tidak nggak muncul? Oke. Karena belum disimpan, jadi kita harus menyimpannya dulu ya. Kita harus simpan dulu agar terbaca oleh C++ nya. Oke, kemudian kita lanjut, kita panggil variabel A, dan ini kelihatan nih array-nya ya, integer array-nya, berarti langsung array-nya adalah A yang sudah dibuat tadi. Kemudian 0, kemudian saya panggil variabel N dikurangi 1, kemudian N terakhir. Nah, jadi N nya itu ternyata yang ini nih, tadi mana tadi ini, kemudian kita titik koma. Nah, setelah itu cout, dan ini cout saya tampilkan hasil pengurutan elemen gini ya, gini aja. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita ulangi pengulangannya, yaitu I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I plus plus. Nah, jangan lupa buka kurung perawal. Cout, kita panggil array-nya, yaitu I yang kita panggil variabelnya. Ini kita kasih spasi biar lebih bagus. Oke, jadi nanti dia akan mengulang hasilnya di sini berdasarkan ini, kemudian dikasih spasi biar bagus. Oke, kalau mau tengah-tengahnya ada komanya, nanti Anda bisa menambahkan koma di sini. Nanti dia akan ada koma di situ. Jadi nanti pengurutannya nanti ada tambahan koma di situ ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke ini ya. Kita lanjut cout, kemudian ini saya kasih enter untuk enter ya. Kemudian sistemnya saya kasih pause. Jadi dia berhenti. Oke, dia nggak terlalu banyak muncul kalau ada masalah, kalau ada kesalahan. Oke, return nya 0 ya, kembali ke 0, artinya dia ketika program selesai dia kembali lagi ke 0 gitu, sehingga tidak akan terjadi error lagi. Oke, seperti itu ya. Kita mencobanya untuk di-compile. Kita coba untuk di-compile scriptnya seperti ini ya. Lumayan panjang ya, jadi scriptnya lumayan panjang di merge sort ini. Jadi pertama dia pengulangannya ini kita diulangi dulu, diambil menggunakan while. Ada 3 while yang saya gunakan, kemudian ada 1 for. Kemudian sini juga ada merge sortnya, yang function merge sortnya, yang kita panggil mergernya yang ada di sini nih. Ini juga fungsi merge, saya buat beda ya biar nggak sama dengan yang atas, yang sama dengan yang ini. Kemudian nanti yang dipanggil itu merge sortnya yang ini, artinya yang dipanggil tuh yang ini nih. Nah, fungsi ini yang dipanggil ya. Oke, seperti itu tampilannya. Kita play dulu, kita run, klik run, apakah ada error atau tidak. Oke, sepertinya tidak ada nih ya. Starting. Nah, ini buildnya finish, sukses. Oke, kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Oke, nah sudah muncul. Nah, ini ada buildnya. Oke, ada ini 0 ya, 0 kesalahannya di pojok kiri bawah nih ya, no problem atau 0 problem. Dan di sini juga ada 0 problem untuk yang warning. Untuk yang error 0 problem, yang warning juga 0 problem. Oke, jadi tidak ada kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan nanti muncul di sini problemnya berapa, 2 apa berapa, di sini munculnya kalau ada kesalahan, dan kalian bisa ngeceknya di sini. Oke, jadi wajar kalian memang kalau kalian salah, namun harus kalian
harus kalian semangat untuk membuatnya. Salah itu biasa, tapi semangat untuk membuatnya itulah yang luar biasa. Oke ya. Oke, saya coba masukkan 6 urutan ya. Oke, saya masukkan 6 urutan, 20, 17, ini 14, 13, ini saya kasih 4, saya kasih 8, ini kasih 2. Nah, jadi ya sudah mengurutkan menggunakan pengurutan marge sort. Oke, mungkin seperti ini sintak dari atau skrip dari pengurutan marge sort. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan informasi. Jangan lupa subscribe dan like channel Pak IT ini agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, thank you.